Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat Bu Trisna. Tujuan kami di sini adalah ingin mempresentasikan ide bisnis dari kelompok kami. Ide bisnis dari kelompok kami adalah catering. Akan tetapi sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldino, dan selanjutnya teman-teman saya akan memperkenalkan diri juga. Nama saya Nicholas Andika. Nama saya Adriani. Nama saya Firaresta. Nama saya Jessica. Oke, langsung saja ke presentasi slide yang pertama. Slide yang pertama akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Adriani. Pada slide pertama ini menjelaskan tentang proses bisnis dan metode transaksinya. Dimulai dari customer ingin menyewa suatu jasa catering sehingga ia datang ke sebuah perusahaan catering. Kemudian karyawannya memberi penjelasan tentang daftar paket atau menu yang dimiliki oleh catering tersebut. Sehingga para customer bisa memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan acara mereka. Setelah itu, karyawan dari pihak catering akan memulai menginput data dari customer ke dalam sistem. Ia meliputi nama, nomor telepon, nama alamat. Lalu dibuatkannya invoice yang berisi jumlah pembayaran yang harus dilunasi, metode pembayarannya seperti tunai, debit, dan kredit, serta nama paket yang dipilih oleh customer dan tanggal acara yang akan dilangsungkan oleh customer, serta tanggal pelunasan invoice. Setelah itu, pihak catering akan melaksanakan jasanya dan customer akan melakukan pelunasan dan karyawan di pihak catering akan menginput data customer tersebut sudah finish melakukan payment-nya. Dan slide kedua akan dibacakan oleh Nicholas Andika. Di sini saya ingin membacakan proses bisnis dari catering ide bisnis catering ini. Pertama, ada 5 komponen di sini dari customer, karyawan, invoice, warehouse, dan pihak cateringnya. Lalu, pertama customer ingin menyewa jasa catering, lalu si customer service ini memberi rincian paket catering dan detail pembayaran. Setelah menentukan paket apa yang diminati oleh customer, maka memberikan detail pembayaran berupa invoice ke customer, lalu menginput data customer ke warehouse dan ke invoice tersebut. Lalu dari invoice ini dibuatkan sistem database terkait dengan invoice dan proses bisnis. Lalu dari warehouse memberikan sistem yang memadahi proses bisnis, lalu dari warehouse catering mengkonfirmasi pembayaran pada sistem, lalu setelah semua pembayaran sudah beres atau selesai, maka pihak catering memberi layanan sesuai paket, lalu customer membayar sesuai dengan harga yang tertera di invoice. Kira-kira seperti ini proses bisnis dari ide bisnis yang telah kami rancang di bidang catering. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Itu create ya? Gue ya? Jadi untuk creatable-nya, itu kita bisa misalnya creatable customer. Untuk customer itu kita menggunakan customer ID. Jadi dia tuh tipe datanya char, sesuai dengan syaratnya dia meski 5, jadi char 5. Terus dia karena dia primary key, maka kita kasih primary key. Sedangkan not null itu artinya dia nggak boleh nggak diisi. Terus untuk customer ID like-nya itu
dia berarti CI itu diawali dengan huruf CI dan 3 angka random lainnya. Untuk customer name, tipenya varchar, ada 35, nggak boleh nggak diisi juga. Untuk customer phone-nya itu varchar juga. Customer email-nya juga varchar. Terus customer address-nya juga dia varchar. Semua ini not null ya. Customer gender-nya juga dia varchar tipenya. Jadi kalau misalnya dia ada kayak chat gitu, berarti dia ada syaratnya. Misalnya customer gender tuh syaratnya kalau nggak male harus female. Udah. Selanjutnya akan dia tuh abis di creatable, dia bakal di view kan. Cara view-nya itu misalnya di create view aja, terus select from dari table mana, abis itu udah di enter di F5 gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk menginput data baru pada tabel, maka kita akan menggunakan query insert into warehouse-nya, yaitu insert into warehouse, yang berarti kita menginput data baru pada tabel warehouse, yang isinya yaitu WH432 dikarenakan WH-nya harus diawali dengan huruf WH dan diakhiri dengan 3 angka. Kemudian untuk subjeknya harus diawali dengan huruf T, kemudian diikuti juga dengan 3 angka. Untuk warehouse-nya itu harus diisi. Kemudian untuk warehouse-nya itu diawali dengan huruf JR. Setelah itu, untuk warehouse-nya harus diawali dengan plus 6. Ini akan IRD merupakan Entity Relationship Diagram atau merupakan diagram. Nah, IRD ini adalah IRD dari ide bisnis kami, yaitu catering. Nah, di sini terdapat 6 table. Pertama customer, invoice, invoice detail, staff, warehouse, and package. Di customer ini yang menjadi PK atau primary key-nya customer ID. Nah, primary key itu memiliki kode unik atau tidak boleh sama dengan data-data yang lain. Nah, sedangkan di invoice-nya yang menjadi primary key-nya adalah invoice ID. Serta di sini terdapat 2 FK, customer ID dan staff ID. Fungsi dari FK adalah menghubungkan suatu table ke table yang lainnya. Setelah itu di staff ID-nya yang menjadi PK adalah staff ID, di invoice detailnya yang menjadi PK sekaligus FK adalah invoice ID dan package ID. Setelah itu di sini ya di package-nya yang menjadi PK-nya adalah package ID, serta di warehouse-nya yang menjadi PK-nya warehouse ID dan terdapat 1 FK staff ID untuk menghubungkan antara table warehouse dengan table staff. Oke, cukup sekian penjelasan IRD menurut saya. Cukup sekian penjelasan mengenai ide bisnis dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.